yang saya ini kan. Nah, ini karena kan carousel itu singkat gitu ya, hanya 10 slide, tapi bagaimana supaya bisa orang-orang atau audiensnya atau misalkan netizen itu bisa tertarik gitu. Nah, yang pertama adalah tulisannya jangan terlalu kecil, ya. Tulisan jangan terlalu kecil, buat tulisan yang bagus-bagus, jangan pakai tulisan yang sifatnya italic gitu ya, terlalu banyak italic itu membuat orang menjadi boring. Nah, ini contoh misalkan, ini ada warnanya, ini ada warna putih, ada warna biru gambarnya. Makanya saya samakan yang tulisannya pun ada warna biru, ada warna background-nya putih, ada juga warna abu-abu. Ini adalah warna yang netral. Nah, mau jadi seorang dokter itu ada sekolahnya. Mau jadi pilot juga ada sekolahnya. Tapi jadi orang tua belum ada sekolahnya. Bayangkan jika seorang pilot tanpa sekolah lalu nekat menerbangkan pesawat. Apa kira-kira yang akan terjadi? Bagaimana dengan kita yang kebanyakan hanya bermodalkan nekat menjadi orang tua bagi anak-anak titipan yang maha sempurna? Kita harus mau belajar menjadi orang tuanya manusia dan semoga kita bisa lulus menjadi orang tuanya manusia. Ini kurang lebih carousel yang sangat singkat tapi punya pesan yang sangat kuat. Ya. Nah, sama halnya kalau misalkan Anda nanti ada suatu pelajaran atau apa, saya tidak ingin misalkan Anda masukkan semuanya, tapi bagaimana carousel itu mempunyai kekuatan, ya kekuatan buat Anda sendiri kan gini. Kalau misalkan kita mau belajar itu banyak menghafal, kenapa pada ujian itu saya selalu mengatakan ke teman-teman mahasiswa, jangan belajar gitu, ya, jangan belajar menghafal. Karena kalau misalkan banyak menghafal, itu pasti banyak lupa. Ya. Sedikit menghafal, ya sedikit lupa. Makanya jangan menghafal. Karena kalau misalkan tidak menghafal, ya tidak akan ada yang lupa gitu. Karena apa yang mau dihafal? Ya. Tapi minimal dengan kita mengulang-ulang, itu akan ingat. Nah, itu perlu dilatih gitu ya. Sama halnya juga kalau misalkan kayak gini. Ya, ini contoh yang lain. Nah, ini saya misalkan menulis tentang belajar optimis, ya. Nah, belajar optimis, how to change your mind and your life, ya. Bagaimana kita belajar optimis, ya. Bagaimana merubah pikiran kita dan hidup kita. Learn optimism, how to change your mind and your life, ya. Buku ini ditulis, ini jadi saya membuat suatu resume, ya. Nama bukunya adalah Learn Optimism. Ya. Jadi saya rangkum, saya suka baca sekali buku, ya. Tapi bagaimana merangkum satu buku itu menjadi suatu tulisan, suatu hal yang menarik. Nah, buku ini ditulis oleh Profesor Martin Seligman. Dia guru besar psikologi di University of Pennsylvania. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku masterpiece dalam ilmu positif psikologi. Profesor Seligman ini melakukan riset dan menemukan fakta bahwa orang yang mempunyai mentalitas positif dan optimis dalam memandang masa depan, ya, cenderung akan jauh lebih sukses dibandingkan mereka yang pesimis dan ragu dengan kemampuannya. Ya. Menurut Seligman, ada 3 cara untuk bisa memiliki mindset positif dan optimis. Pertama adalah lebih banyak membaca, menyimak dan mengapresiasi positive information and news. Yang kedua, memiliki jaringan teman yang punya energi positif. Dan yang ketiga, memiliki ritual bersyukur atau gratitude journal. Nah, ada 2 cara bagaimana kita mengembangkan positive mindset dan optimism. Yang pertama adalah kurangi asupan berita atau informasi negatif. Yang kedua, kurangi sikap mudah mengeluh atau keluar dari lingkungan yang mudah mengeluh. Ya. Menerapkan sikap optimis tidak hanya membuat Anda lebih mudah untuk menjalani hidup, tapi juga baik untuk kesehatan. Dalam penelitiannya, Seligman menyatakan bahwa orang dengan sikap optimis memiliki kesehatan kardiovaskular dengan sistem imunitas lebih baik sehingga memiliki kesehatan yang lebih prima. Itu satu buku.
saya rangkum dalam 10 slide. Ya. 10 slide, bahkan hanya cover dan akhir itu tidak masuk dari intinya. Tapi dari satu buku itu bisa saya rangkum menjadi 10 slide yang menarik. Nah, Anda harus misalkan merangkum perkuliahan itu menjadi hal yang menarik gitu. Supaya kenapa sih orang mau belajar gitu. Tidak usah misalkan semua apa yang saya katakan harus masuk ke situ. Itu tidak perlu. Ya. Jadi bagaimana caranya Anda membuat ya kuliah-kuliah itu dirangkum menjadi menarik gitu ya. Anda paham dan orang lain mau untuk mengikuti apa yang Anda tulis. Itu penting ya. Nah, makanya kita perlu yang namanya kreativitas. Ini contoh misalkan kenapa orang-orang itu kalau di luar tuh harus kreatif ya. Kita lihat film lagi ya.
Oke. Baik. Jadi tadi kembali, kalau misalkan kita mau sukses, mau punya bisnis yang sukses, punya bisnis yang besar, nggak mau kita harus kreatif, ya. Kreatif, kemudian juga selalu optimis, gitu. Oke. Nah, sebelum saya ke materi, kenapa ini menjadi penting? Yang pertama, oke, soal masalah kreativitas, ya. Jadi kreativitas itu adalah bermain dengan segala imajinasi dan kemungkinan yang mengarah kepada terwujudnya hubungan dan makna baru sebagai hasil dari interaksi antara ide manusia dan lingkungannya. Ide manusia dan lingkungannya. Penting, ya. Bermain dengan segala imajinasi dan kemungkinan yang mengarah kepada terwujudnya hubungan dan makna baru sebagai hasil dari interaksi ketiganya. Nah, melakukan pekerjaan, melakukan bisnis dengan cara yang sama, serta pola pikir yang sama pada zaman dan tantangan yang berbeda seperti sekarang ini, namun berharap memperoleh kemajuan dan keberhasilan besar, itu namanya gila. Ya. Kita nggak mungkin bisa sukses, bisa survive kalau misalkan pola pikirnya masih sama seperti sebelum pandemi. Sekarang zamannya sudah berubah. Ya. Banyak perusahaan gulung tikar, banyak misalkan orang-orang di PHK, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang bisa survive, bisa keluar dari situasi yang buruk. Banyak juga orang-orang yang bisa di PHK kemudian bisa lebih maju lagi karena dia merubah pola pikirnya. Ya. Nah, apa sih yang menghambat kreativitas? Yang menghambat kreativitas itu adalah asumsi yang keliru. Menganggap hanya ada satu jawaban yang benar, memandang problema secara terisolasi, sangat kaku dalam mengikuti peraturan, selalu berpikir negatif, selalu menghindar dari resiko, terlalu takut gagal, dan tidak merasa nyaman dengan ketidakpastian. Nah, kami menyebutnya ini adalah mental block. Jadi banyak orang-orang yang pintar, IPK-nya tinggi, tapi ya itu tadi, karena dia merasa bahwa dirinya sudah hebat, sudah merasa tahu segalanya, akhirnya disitulah dia jatuh. Ya, selalu mulai merasa hijau. Ya, selalu merasa hijau, agar apa? Kita terus tumbuh. Kalau kita sudah matang, sebentar lagi kita akan busuk. Ya, makanya selalu belajar dari siapapun. Nah, biasanya penghambat kreativitas dalam organisasi atau misalkan dalam perusahaan, biasanya kurang dukungan sumber daya dan kebijakan organisasi yang tidak kondusif. Terlalu birokratis, pembagian tugas dan fungsi yang sangat kaku, takut terhadap kritik dan perbedaan, menolak perubahan dan senang dengan status quo, ya, takut mengambil resiko dan menghadapi kegagalan, kemudian kecenderungan berkompromi, terlalu menekankan pada aturan dan pengawasan, kurang mengembangkan alternatif dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ada 7 dosa berpikir pasif. Ya, ini yang tidak boleh misalkan Anda punya dalam pikiran Anda. Yang pertama adalah berpikir bahwa dirinya tidak berdaya. Saya mungkin karena tinggalnya di pelosok. Saya karena tinggalnya di Pangandaran. Saya karena semuanya ini berpikir bahwa dirinya tidak berdaya. Berpikir dengan cara yang lama, berpikir ke dalam, berpikir dengan perspektif pendek, berpikir selalu harus bebas resiko, berpikir reaktif, dan berpikir negatif. Jadi ini adalah 7 dosa orang yang berpikir pasif. Ada kepribadian yang mendukung perkembangan kreativitas, siap menghadapi berbagai macam rintangan, siap menerima resiko yang telah disadarinya, siap untuk tumbuh dan berkembang, toleran terhadap ketidakpastian, terbuka terhadap pengalaman baru. Ada faktor-faktor yang menentukan kreativitas. Yang pertama adalah intelligence, ya, intelijensia. Intelijensia ini kecerdasan bukan hanya IQ saja.
Jadi kalau misalkan IQ itu hanya 5% yang bisa membuat kita berhasil. Ada juga kecerdasan yang lain. Ada yang namanya emotional intelligence, ada spiritual intelligence, ada financial intelligence, ada multiple intelligence. Ya. Kemudian yang kedua adalah knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Kita akan mendapatkan knowledge kalau misalkan kita semakin banyak referensi yang kita dapatkan, semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak yang kita pelajari, akhirnya kita menemukan yang namanya knowledge. Kemudian yang ketiga adalah thinking style, pola berpikir kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah personality. Makanya orang-orang yang memiliki personality-nya baik biasanya orang-orang yang sukses. Yang kelima adalah motivation. Motivasi dari dirinya untuk bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, yang terakhir adalah environment, ya, lingkungan. Ini lingkungan yang membentuk kita, akhirnya kita bisa, karena lingkungannya baik, maka kebiasaannya baik, akhirnya menjadikan suatu tindakan yang baik. Nah, ini contoh misalkan, X sama dengan 1 ditambah 9. Ya, betul apa tidak? Ini betul nggak? Kalau gambarnya seperti ini. Halo? Betul, Pak. Betul, Pak. Bisa betul, bisa salah. Bisa betul, bisa salah. Salahnya kenapa? Kalau misalkan dilihat dari perspektif abjad itu salah, Pak. Karena XI dikurang I baru dapat hasilnya X. Tapi kalau misalkan dilihat dari angka Romawi baru betul. Kalau X, I sama dengan X gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan gini ya, pasti harusnya mungkin berbeda. Oke, ini berapa? 13, Pak. 13, Pak. 13. Oke, ini B kalau kata saya. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihatnya gini, ini adalah A, B, C gitu. Ya suka-suka saya sajalah ya gitu. Tapi orang kalau misalkan melihatnya segini ya 12, 13, 14. Tapi kalau misalnya orang melihatnya dari sini mungkin menjadi ABC. Ya. Coba angkatan 2020 ya. Saya ingin tahu kalau angkatan 2018, 2019 mungkin yang pernah saya sampaikan udah tahu jawabannya. Tapi saya ingin tahu angkatan 2020. Ikan paus adalah binatang menyusui, kambing adalah binatang memamah biak, ular adalah binatang melata, buaya adalah binatang Pak. Halo. 2020. Halo. Memangsa, Pak. Memangsa. Oke. Ada yang jawab yang lain? Mematikan. Menghasilkan telur, Pak. Mematikan. Terus apa lagi? Menghasilkan telur. Apa? Menghasilkan apa? Halo? Oke. Bung Karno pernah diasingkan ke Bengkulu. Diponegoro dibuang oleh Belanda ke Makassar. Sultan Agung pernah menyerang ke Batavia. Waktu serangan 1 Maret 1949, sebagian besar masyarakat Yogyakarta lari ke mana? Halo, kok pada takut semua? Nggak ada nilainya kok ini. Pak. Ke rumahnya. Ya, terus? Ke tempat aman, Pak. Nah, ke tempat aman. Ya. Jadi kalau misalkan dijawab, ini kurang lebih seperti ini. Ya, jadi buaya adalah binatang menakutkan. Masyarakat Jogja lari ketakutan. Ini sama, misalnya kayak gitu. Ini adalah kata-kata yang menjebak sebetulnya. Ya. Kenapa kalau misalkan kita
kalau melihat misalkan orang-orang yang pelawak ya, pelawak itu menurut saya orang yang cerdas gitu. Kenapa cerdas? Karena dia bisa memainkan kata-kata, komeng gitu ya. Dia pintar menurut saya. Karena susah misalkan membuat orang bisa tertawa atau apa. Lalu waktu saya lihat di podcastnya Deddy Corbuzier gitu, komeng dengan Deddy, ini menarik sekali. Ternyata dia ketika untuk mendapatkan lawakannya itu dia membuat suatu riset kecil-kecilan. Dia membuat riset, dia ngelihat ini, mengamati dan sebagainya. Kemudian dia menjadi bahan untuk dia untuk lawakan. Ya, apalagi kalau sekarang misalkan ada stand up comedy dan sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, oke. Coba yang 2020, yang bawah ini apa tulisannya? Bisa kelihatan nggak di Anda? Kelihatan, Pak. Kelihatan Oke, Pak. apa aja? Kerbau, pengalaman, Pak. Apa aja itu? Kerbau, Uh-uh. bangau, nama harimau Pak. Harimau. Kerbau, bangau, harimau. Itu adalah binatang yang akhiran hurufnya U, AU ya. Oke. au, Nah, kalau misalkan sekarang tuliskan 10 binatang yang huruf terakhirnya adalah AB. Siapa? Coba. 2020. Halo, 2020. Yang belakangnya akhiran hurufnya AB. Bu Nurul, ini mahasiswanya masih ada? Masih ada, Masih. Pak. Mungkin lagi berpikir keras, Masih Pak. berpikir ya. Oke. Ini menarik. Ini kuis aja Ibu ya, gitu. Menguji Ya. ini kreativitas teman-teman, silahkan. Tuh, enggak. Saya kasih waktu 1 menit lagi lah. Oke. Sepertinya pada menyerah ya. Nah, saya kasih jawabannya. Ini contohnya. Ya, jawabannya yang pertama kuda Arab, kambing Arab, domba Arab, onta Arab, sapi Arab, burung Arab gitu ya. Itu contoh-contoh ininya. Oke. Bisa? Terima? Kenapa? Tidak bisa menjawab? bingung Pak. Bingungnya kenapa? Soalnya kayaknya nggak ada yang akhirannya AB Pak. Ya, nggak ada yang akhirannya AB. Terus Karina kenapa nggak bisa jawab? Bingung, Pak. Bingung. Karena terpakunya dengan apa? Terpakunya dengan binatang yang ya, terpaku yang kayak harimau gitu ya, kerbau, bangau. Jadinya fokusnya ke situ gitu. Nah, ketika dikasih ini AB, apa ya binatangnya? Kayak gitu. Ya, benar kalau misalkan tinggal, oh iya ada kuda Arab, ada anjing Arab, ada tikus Arab, semuanya Arab ya tinggal. Itu adalah nama-nama binatang. Ya. Nah,
bisnis itu sama sebetulnya. Kita kadang-kadang melihat segala sesuatunya seperti dalam ini visual kita. Oh, kayaknya nggak bisa nih. Wah, kayaknya kalau misalkan 3 juta nggak bisa nih. Oh, kalau misalkan 6 juta, wah tambah lagi nggak bisa nih, gitu ya. Nah, kalau misalkan orangnya dia punya vision, punya visi, dia tidak melihat itu menjadi suatu masalah, tapi menjadi suatu challenge. Ya, makanya waktu ada mahasiswa saya waktu itu yang bisa sampai tembus 20 juta, saya kasih apresiasi waktu itu. Ya, ajak main waktu itu, kemudian dikasih uang saku juga gitu. Sok, mana ada, mungkin nggak ada yang kuliah lain dikasih jalan-jalan terus dikasih uang saku ya gitu. Nah, kenapa saya melihatnya? Karena mahasiswa yang seperti inilah yang nantinya bisa melihat suatu masalah itu dari sisi yang berbeda. Ya, kalau bisa melihat dari sisi yang berbeda, artinya apa? Suatu saat nanti ketika dia menjadi pimpinan, dia menjadi seorang pekerja, dia menjadi seorang bos dan sebagainya, dia bisa menjadi seorang problem solver. Ya, seorang pebisnis itu adalah problem solver. Dia bisa menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah itu menjadi suatu beban buat dia, tapi suatu challenge. Ya. Nah, coba kita lihat yang lain ya. Oke, tadi kan nggak bisa ya. Nah, ini coba kalau misalkan kalau ada kata-kata yang seperti ini. Mengapa seekor kambing yang diikat dengan tali sepanjang 3 meter tetapi dapat memakan rumput di sekitarnya yang jaraknya lebih dari 6 meter? Jelaskan. Gitu. Ya. Mengapa seekor kambing yang diikat dengan tali sepanjang 3 meter tapi dapat memakan rumput di sekitarnya yang jaraknya lebih dari 6 meter? Kemudian, seorang petani setiap pagi untuk sarapannya selalu makan 2 butir telur. Dia tidak memelihara ayam, dia tidak pernah membeli, dia tidak pernah meminta, tidak pernah meminta-minta, apalagi mencuri. Dia tidak pula diberi oleh siapapun atau barter sekalipun. Kebiasaan seperti ini telah berjalan bertahun-tahun. Jelaskan bagaimana hal ini dapat terjadi. Kalau misalkan Anda menjawabnya gimana? Seorang gimana? Kalau menurut saya, kalau yang pertama atau yang kedua ya Pak? Yang kedua. Kalau yang kedua menurut saya di sini dia makannya tuh bukan telur ayam Pak. Yang lain bisa aja dia kan nggak dijelasin di sini kalau dia tuh makan 2 butir telur ayam atau 2 butir telur apa. Tapi yang penting di sini kemungkinan besar itu bukan ayam maksudnya Pak, tapi telur bisa bebek atau telur lain gitu. Ya, bagus. Sekarang sudah mulai kebuka ya, gitu. Kenapa? Karena waktu pas tadi ketika Anda tidak bisa menjawab yang binatang yang huruf AB, sekarang sudah mulai kebuka gambarannya. Oh, akhirnya diteliti lagi. Seorang petani untuk sarapannya dia makan 2 butir telur. Nah, di situ tidak disebutkan itu telur ayam, ya. Maka dia tidak memelihara, mungkin bisa telur bebek, bisa telur misalkan puyuh dan sebagainya gitu. Nah, ini penting ya. Contoh misalkan gini, ada pertanyaan, ada seorang dia ada mahasiswa dari Bandung, ya. Kemudian dia mau pergi ke Cianjur, dari Bandung ke Cianjur. Jarak Bandung Cianjur itu adalah 44 km. Nah, sampai pom bensin di daerah
pom bensin di daerah Cimahi, dia mengisi solar di situ, ya, kemudian melanjutkan perjalanannya. Kalau jarak misalkan Bandung Cianjur 44 km, kalau dia misalkan menggunakan kecepatan 40 km per jam, kira-kira kalau berangkat jam 8 sampai jam berapa dia di Cianjur? Sampai jam 10, Pak. 10, Sampai Pak. jam 10. Terus ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi Kak selain jam 10? Bisa besoknya, Pak. Bisa besoknya, kenapa? Bisa. Dia di dalam perjalanan dia berhenti dulu ke rumah temennya, itunya dulu. Jadi kan walaupun kecepatan seperti itu ada waktunya, tapi kalau dia kemana-mana dulu kan bisa bikin tenang. Oke. Terus yang lain lagi? Siapa yang punya itunya? Punya argumentasi yang lain? Apa kira-kira? Adinda, bisa nggak jawab? Jam berapa tuh kira-kira? Sampai ke ini. Ke Cianjur. Mungkin tergantung kegiatan dia dulu, Pak. Dia benar-benar langsung ke tempatnya atau mondar-mandir dulu gitu. Atau saya kasihlah supaya lebih semangat. Ya. Saya kasih buku satu, buku saya. Jam berapa? Jam 11. Jam 11. Ada dua lagi? Dua lagi? Stop, silakan. Jam 9:30, Pak. Soalnya dia buru-buru. Dia buru-buru. Oke. Satu lagi. Di atas jam 9, Pak. Pokoknya di atas jam 9 ke atas gitu, Pak. Ya. Jawabannya adalah dia tidak sampai ke Cianjur. Kenapa tidak sampai ke Cianjur? Karena ketika di pom bensin itu dia mengisinya solar. Ya. Nggak ada motor yang pakai solar. Adanya pakai premium atau pakai Pertamax gitu, pakai Pertalite ya. Makanya kalau misalkan dia isi solar, motornya tuh tidak akan sampai kemana-mana. Ya. Paham? Jadi tadi waktu pas saya sampaikan ceritanya, saya sampaikan kan di pom bensin dia mengisi solar. Ya. Kemudian karena dari Bandung jam 8, kira-kira sampai jam berapa? Paham ya maksud saya? Jadi kalau misalkan kita melihat segala sesuatunya dengan terlalu aturan gitu ya, akhirnya apa? Ya kita tidak bisa keluar dari itu. Padahal sebetulnya ininya sangat sederhana sekali. Oke. Ya, pagi-pagi udah belajar pusing-pusing. Jadi itu nah, coba yang terakhir. Mengapa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945? Jelaskan. Saya, Pak, karena mungkin Indonesia tuh
pengen cepat-cepat mengumumkan karena waktu itu kan Jepang lagi ada di bom Hiroshima sama Nagasaki. Indonesia itu kayak memanfaatkan situasi itu. Oke, apalagi? Saya Pak. Saya Pak. Pak. Kalau menurut saya, kalau misalnya tanggal 1 Juni jadinya kelahiran Pancasila Pak. Jadi kalau tanggal 17 Agustus namanya proklamasi kemerdekaan. Oke, terus apa lagi? Saya Pak. Saya Ya. Ya, sok siapa? Kalau menurut saya kalau misalnya tanggal 25 Desember nanti samaan sama Natal Pak. Mana Natal? Apalagi? Saya Pak. Apa? Kalau Desember 2020 keburu ada COVID Pak. Keburu ada COVID. Terus apa lagi? Udah mulai kreatif sekarang. Karena udah takdirnya tanggal segitu, Pak. Karena udah takdirnya tanggal segitu. Ya. Oke, ya. Jawaban semuanya benar lah ya. Kalau kata saya sih. Itu bisa-bisanya aja kita. Jadi yang jelas sih sebetulnya bahwa kita jangan terpaku dengan apa yang ditulis. Gitu. Ya, kita harus keluar dari itu. Nah, ini gambar apa? Tengkorak. Oke. Tengkorak. Oke. Dua Coba. anak kecil, Pak. Dua cewek gitu, Pak. Cewek yang sedang bercermin. Iya, Nah, Dua cewek. iya. Cermin. Ya, itu ada cewek lagi bercermin itu, ya. Itu di yang bulat itu adalah cerminnya. Yang di bawah, yang belakang itu ada tirai, ada jendela. Yang di bawahnya itu ada apa namanya? Botol-botol parfum, apa kecantikannya. Bisa dilihat nggak sekarang? Bisa Pak. Yang tadi, Bisa, yang tadi lihat tengkorak gitu ya. Gitu. Kalau misalkan tengkorak Pak, itu, nah, berarti terlalu cepat menyimpulkan. Lihat dulu pelan-pelan kemudian ini. Oke, silakan. Sekarang saya ingin diskusi sebentar sebelum masuk ke materi. Kira-kira menurut Anda apa sih yang bisa Anda pelajari dari materi yang tadi saya sampaikan? Kita diskusi. Melatih kreativitas Pak. Apa, Natasha? Melatih kreativitas. Melatih kreativitas. Terus apa lagi? Membuka perspektif. Melihat dari lain yang Siapa? Rima apa? Coba. Siapa? Coba saya ini kan. Adinda apa? Berpikir out of the box, Pak. Berpikir out of the box. Terus apa lagi? Siapa lagi yang mau? Indah? melihat dari sisi yang lain, Pak. Melihat dari sisi yang lain. Kemudian siapa lagi? Membangun daya imajinasi yang tinggi, Pak. Membangun daya imajinasi yang tinggi. Terus apa lagi? Membuka perspektif baru, Pak. Membuka perspektif baru. Siapa lagi? Cowoknya mana nih? Di sini ada berapa orang cowoknya? Anda? Dandi? Tidak terpaku oleh aturan, Pak. Tidak terpaku oleh aturan. Terus apa lagi? Berpikir Siapa lagi? lebih luas. Berpikir lebih luas. Oke. Terus apa lagi? Memecahkan masalah dengan cara berbeda, Pak. Memecahkan masalah dengan cara yang berbeda. Ya. Jadi memang kalau misalkan dengan kreatif itu kita bisa tadi berpikir dengan cara yang berbeda, kita bisa lebih kreatif di situ, ya tidak takut gitu, ya.
Kemudian yang pertama adalah coba aja dulu. Ya. Jadi jangan pernah takut memanjat karena jangan takut jatuh. Karena orang-orang yang takut jatuh itu adalah orang-orang yang tidak pernah memanjat. Ya. Jangan takut gagal, karena orang-orang yang takut gagal itu adalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jadi semuanya kita ini harus mulai mencoba, mulai dibiasakan untuk berani bertanya, mulai berani untuk mengungkapkan pendapat. Ya. Ya kalau misalkan di SMA Anda hanya diam saja gitu, itu sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Diskusi itu adalah gimana caranya supaya kita bisa mencari solusi-solusi terbaik. Ya. Itu adalah satu kunci. Makanya yang kata tadi Dandi misalkan jangan terlalu terikat dengan aturan. Betul. Coba saja mulai. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin misalkan ke kuliah ya sekarang. Kenapa Anda harus punya usaha? Ya. Karena usaha itu bisa dilatih, bisa Anda punya penghasilan nantinya. Ya. Kemudian juga bisa Anda punya relasi yang luas, bisa nantinya punya usaha yang sangat besar. Nah, ada 7 hal yang berkaitan dengan legalitas pendirian startup atau perusahaan rintisan. Ya. Yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana strategi memilih badan usaha. Nah, badan usahanya mau yang bagaimana? Yang non badan hukum atau yang badan hukum? Ya. Kemudian kalau yang non badan hukum itu ada 4. Ada yang namanya persekutuan perdata, ada yang namanya perusahaan dagang, ada yang namanya firma, ada yang namanya CV atau Commanditer Vennootschap. Badan hukum itu ada 3. Ada perseroan terbatas, ada yayasan, ada koperasi. Ya, ini adalah badan hukum. Apa sih perbedaan antara badan usaha yang tidak berbadan hukum dan yang berbadan hukum? Pertama, kalau dalam proses pendiriannya, badan usaha yang tidak berbadan hukum itu bebas campur tangan pemerintah. Sedangkan yang badan hukum itu ada campur tangan pemerintah. Yang tidak berbadan hukum itu bebas, ya modalnya. Kalau misalkan yang berbadan hukum itu diatur dalam undang-undang, ada turunannya. Misalkan kalau PT itu ada undang-undang PT, ada undang-undang nomor 40 tahun nomor 40 tahun 1990 ya tentang PT gitu. Kemudian ada juga undang-undang koperasi, undang-undang nomor 25. Ada juga undang-undang yayasan. Ya. Tapi kalau misalkan yang tidak berbadan hukum, ya seperti ini, persekutuan perdata, itu diaturnya hanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan perjanjian. Jadi contoh misalkan persekutuan perdata. Persekutuan perdata ketika tugas Anda membuat perjanjian, maka Anda sah sebagai persekutuan perdata. Makanya badan hukum, badan usaha yang Anda dirikan adalah persekutuan perdata. Nanti kalau misalkan agak besar lagi, mau dibikin perusahaan dagang. Atau misalkan dalam bentuk jasa, misalkan Anda bisa bikin firma. Atau misalkan lebih ini lagi, Anda bisa inikan CV. Tapi yang saya dorong adalah membuat persekutuan perdata. Jadi ketika saya dorong Anda misalkan harus punya modal 100.000 masing-masing, kemudian dikumpulkan, kemudian bikin perjanjian, itulah yang dinamanya persekutuan perdata. Ya. Nah, dengan demikian, tanggung jawabnya itu kalau misalkan yang tidak berbadan hukum tidak terbatas. Tanggung jawabnya bisa sampai kepada harta pribadi.
Tapi kalau yang berbadan hukum itu terbatas atas saham yang dia miliki. Nah, yang non badan hukum, kelebihannya ini persyaratannya lebih mudah. Tidak ada ketentuan modal, ya, bebas menggunakan nama, tidak perlu organ perusahaan. Nah, namun kekurangannya yang tidak berbadan hukum itu tanggung jawabnya kepada pribadi. Makanya tanggung jawabnya kepada pribadi-pribadi. Yang badan hukum, kelebihannya pemisahan harta pribadi antara harta kekayaan perusahaan dengan harta pribadi. Kemudian tidak ada jangka waktu. Nama PT dilindungi undang-undang. Lebih bonafit dan profesional. Lebih mudah mengalihkan kepemilikan. Kekurangannya harus ada compliance, harus ada RUPS, harus ada pajak dan laporan keuangan. Dan modal awal relatif besar. Yang kedua, menentukan modal dan pemegang saham. Bagaimana cara menentukan modal dan pemegang saham? PT skala kecil, menengah atau besar? Ya, tinggal pilih mau yang seperti apa. Suami dan istri sebagai pemegang saham apakah boleh? Ya, boleh saja. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya orang asing sebagai pemegang saham? Oke, kita coba kita lihat. Skala usaha misalkan PT yang skala kecil itu modal minimal 50 juta sampai 500 juta. Medium yang menengah itu adalah 500 sampai 10 M. Yang large itu lebih besar dari 10 M. Jadi kalau misalkan Anda modalnya 1 juta, ya itu berarti sangat kecil sekali gitu ya skala usahanya. Nah, kalau suami istri sebagai pemegang saham harus ada prenuptial agreement. Prenuptial agreement itu perjanjian pemisahan harta di situ. Ya. Kemudian karena apa? Karena dalam PT itu tidak ada harta bersama. Gitu. Kemudian kalau orang asing sebagai pemegang saham, meskipun hanya 0,01% dari total saham perusahaan, perusahaan berasal dari modal asing atau pemegang saham asing harus berbentuk PT PMA. Yang ketiga, menentukan bidang usaha. Bagaimana caranya kita menentukan bidang usaha? Caranya kalau kita ingin menentukan bidang usaha, kita harus tahu bidang usaha kita dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ya, itu. Kemudian yang kedua, daftar negatif investasi untuk PT PMA. Ya. Cara menentukan bidang usahanya, daftar negatif investasi untuk PT PMA. Nah, kemudian bagaimana memilih alamat dan domisili perusahaan? Memilih alamat dan domisili perusahaan, alamat perusahaan apakah sama dengan domisili? Ya. Kemudian apakah rumah bisa dijadikan alamat kantor? Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti alamat perusahaan sama dengan domisili, ya belum tentu juga. Bisa sama, bisa tidak. Ya. Apakah rumah bisa dijadikan alamat kantor? Ya bisa-bisa saja. Bagaimana jika bekerja dari co-working space atau rumah? Ya, itu kan tempat bekerja. Tempat bekerja dengan perusahaan itu kan beda. Kemudian bagaimana surat edaran kepala kantor satu atap misalkan itu ya, tentang kantor bersama kantor virtual. Jadi dimungkinkan ada kantor-kantor virtual. Kemudian bagaimana implikasi domisili dengan dokumen perusahaan lain. Ini biasanya yang bertanya soal masalah itu. Nah, kemudian bagaimana memahami legalitas dokumen usaha? Untuk memahami legalitas dokumen lainnya, kita misalkan bagaimana bikin NPWP, SKT, SIUP, TDP, SKDP, gitu ya. Itu perlu. Tuh. Oke. Jadi NPWP nama pemegang wajib pajak, ya. SIUP ini surat izin usaha perdagangan. Jadi SIUP ini hanya untuk 3-4 jenis usaha. TDP, tanda daftar perusahaan. Kemudian SKDP, surat keterangan domisili perusahaan. Ya, itu.
Bagaimana mengurus izin usaha? Mengurus izin usaha pada dasarnya semua perdagangan umum menggunakan SIP sebagai izin yang menjelaskan bidang dan komoditas usahanya. Kemudian ini izin usaha biasanya sama SKDP, NPWP, SKTTDP itu izin usaha yang sifatnya umum. Tapi kalau misalkan untuk yang sifatnya lebih spesifik ada izin teknis. Kalau misalkan restoran harus ada TDUP, tanda daftar usaha pariwisata. Kalau konstruksi harus ada SUJK. Kalau perkebunan harus ada izin usaha perkebunan, rekomendasi teknis, harus punya HGU, izin lokasi. Kalau farmasi harus ada izin industri farmasi, izin pedagang besar farmasi, kemudian juga pariwisata seperti kafe, misalnya kayak gitu harus ada izin gangguan dan sebagainya. Kehutanan ini harus ada izin usaha primer, industri primer, hasil hutan kayu. Peternakan harus ada tanda izin usaha klinik hewan, ya ini banyak sekali. Kalau sosial ini harus ada tanda daftar perkumpulan, kemudian tanda daftar yayasan, tanda daftar panti sosial, izin pendirian taman anak sejahtera dan lain-lain. Seputar pendirian PT Singapura ini kalau waktu yang diperlukan itu 1-2 hari, Malaysia 2-5 hari, Indonesia 7 hari. Kalau persyaratannya modal kalau di Singapura itu $1 saja udah bisa mendirikan PT. Kalau Malaysia itu modal di store ringgit Malaysia 2 ringgit. Kalau di kita tergantung skala usaha. Kalau misalkan PT itu minimal 50 juta modal dasarnya. Kalau alamat domisili bisa rumah atau ruko. Kalau misalkan Malaysia alamat yang terdaftar, kalau di Indonesia ini harus ada surat keterangan domisili perusahaan. Pemegang saham ini bisa 1-50, Malaysia 2-50, kalau kita minimal 2 orang. Kalau kepemilikan asing di Singapura itu 100% bisa terbuka untuk asing. Malaysia ada pembatasan seperti BP dan non-BP. BP non-BP itu adalah bumi putra dan non-bumi putra. Kalau di kita ada pembatasan melalui daftar negatif investasi. Nah, yang terakhir adalah compliance. Compliance ini bicara soal masalah RUPS, perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, laporan keuangan, BPJS. Ini harus compliance yang harus dilakukan oleh PT. Jadi itu adalah 7 hal yang berkaitan dengan legalitas pendirian startup. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas, saya izin bertanya, Pak. Enggak. Pertanyaan saya ada 2, Pak. Yang pertama itu yang non badan hukum tadi, Pak, yang perusahaan non badan hukum. Tadi salah satu yang dikatakan pelayanannya itu bebas menggunakan nama ya, Pak. Itu maksud bebas menggunakan namanya itu apa ya, Pak? Ya. Juga pertanyaan yang kedua langsung atau gimana, Pak? Kenapa coba? Maaf, ulangin agak terlalu cepat. Yang pertanyaan keduanya boleh saya lanjut atau dijawab dulu, Pak? Boleh, diulang lagi bentar. Kalau pertanyaan pertama saya itu berkaitan dengan perusahaan non badan hukum tadi, maksud dari kata-kata bebas menggunakan nama itu apa ya, Pak? Yang kelebihannya tadi itu. Terus yang pertanyaan kedua itu ada di seputar pendirian PT yang di Singapura sama Malaysia itu, Pak. Kalau kita bisa lihat tadi kan kayak pemegang sahamnya itu dibatasi sampai 50 ya, Pak. Di mana di Indonesia sendiri itu minimal 2. Apakah ada hal yang menyebabkan bahwa di Indonesia sendiri itu terbuka secara luas gitu, Pak, saham? Maksudnya kayak apa hal yang dipertimbangkan oleh Indonesia untuk membuat perusahaan itu boleh sebanyak-banyaknya gitu? Oke. Kalau yang pertama, ya tadi soal masalah apa tadi? Nama ya, nama yang bebas menentukan nama. Maksudnya gini, jadi kalau misalkan CV itu, misalkan perusahaan perdata, bebas aja bikin namanya gitu, nama perusahaannya, asal tidak sama dengan perusahaan yang sudah pernah ada. Ya. Kamu bikin misalkan Devina U5 Lestari misalkan gitu, ya perusahaannya boleh. Gitu ya. Nah kalau misalkan ke perusahaan namanya
apa aja bisa digabung gitu bebas-bebas aja. Tapi kalau misalkan PT, karena berkaitan dengan brand, ya, dan itu adalah badan hukum, maka harus dilihat dulu di mereknya itu apakah sudah terdaftar di Kemenkumham atau tidak, ya gitu. Jadi kalau misalkan ini mah tidak usah harus ini ke Kemenkumham, kan bebas-bebas saja kalau misalkan yang tidak berbadan hukum. Tapi kalau badan hukum itu harus didaftarkan. Jadi misalkan kamu bikin perusahaan namanya Universitas Pajajaran, wah itu kan karena badan hukum, jadi tidak bisa. Tapi kalau misalkan untuk ini, misalkan kelompok, misalkan wira swasta mandiri PSDKU Unpad, boleh aja, gitu, ya. Tapi kalau misalkan badan hukum itu tidak boleh. Nah, yang kedua, kalau misalkan di Singapura, kenapa cuma 1-50? Karena aturannya berbeda. Ya, kalau misalkan Singapura dan Malaysia itu mereka lebih cenderung kepada common law, Anglo-Saxon. Ya. Kenapa Anglo-Saxon? Jadi karena jajahannya mereka kan jajahan Inggris, ya, persemakmuran. Karena sistem hukumnya beda. Kalau di kita itu lebih mengacu kepada Eropa kontinental. Karena kita jajahan Belanda dan kita juga masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buatan Belanda, maka sesuai dengan perjanjian. Perjanjian itu minimal 2 orang atau lebih. Jadi mau berapa? Mau 1.000 orang ya boleh-boleh saja. Asal bisa mengatur. Ya. Nah, tapi minimal 2 orang. Karena perjanjian itu harus 2 orang. Ya, tidak bisa 1 orang. Kalau 1 orang itu sumpah namanya. Ya, tapi kalau misalkan di sana ya bisa-bisa aja sendiri bisa bikin perusahaan gitu, ya. Itu Devina. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Mangga. Yang lain? Pak, izin bertanya. Mangga, Natasha. Mohon maaf, Pak, sebelumnya saya off cam karena jaringannya sedang tidak stabil. Jadi kan di seputar pendirian PT yang tadi di slide itu di Indonesia itu kan ada modalnya itu kan disetor ya Pak. Nah itu tuh maksudnya disetornya tuh ke bagian mana ya Pak? Apakah berarti pribadi kita tuh nggak megang modalnya gitu Pak atau gimana ya Pak? Oke, modal dasar, modal persekutuan perdata, modal PT itu ada 3, ya. Yang pertama adalah modal dasar. Modal dasar itu misalkan pendirian PT itu minimal 50 juta. Kalau misalkan di Singapura kan cuma $1 Singapura. Ya, kalau $1 Singapura tuh berapa ya? Ya hanya 12.000 gitu. Kalau ringgit Malaysia itu 2 ringgit kalau di Malaysia. Nah, kalau di kita tuh minimal 50 juta. Ya. 50 juta. Sesuai apa? Sesuai dengan aturan undang-undang. Ya. Nah, modal dasar itu adalah modal modal dasar yang perusahaan dibentuk. Kemudian ada juga modal di store. Ya. Modal di store itu minimal adalah 50%. 50% dari modal dasar. Jadi kalau 50% itu setengahnya ya berarti 25 juta itu harus distorkan. Ya. Distorkan kepada apa? Kepada kas perusahaan. Gitu. Nah, kemudian satu lagi selain modal di store ada modal ditempatkan. Modal ditempatkan ini adalah 25% dari modal dasar. Jadi kalau misalkan modal dasarnya 50, berarti modal yang ditempatkannya harus 12,5 juta. Gitu. Ya. Jadi itu perbedaannya. Nanti dalam satu sesi mungkin minggu depan kita akan bahas tentang PT. Ya, gitu. Gitu Natasha. Baik, Ya. Pak, terima kasih banyak. Mangga. Baik, ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Mangga, Audina. Jadi kan Pak, tadi dijelaskan ada perseroan terbatas. Terus kalau misalnya
perseroan terbatas itu mengalami kepailitan atau kebangkrutan. Terus semua harta kan dijual untuk bagaimana kalau misalnya suatu perusahaan itu mengalami kepailitan dan semua harta sudah dijual untuk membayar hutang-hutang perusahaan tersebut. Nah, apakah harta kekayaan pribadi dari dewan direksi ataupun dewan komisaris dapat disita untuk membayar hutang tersebut, Pak? Kalau misalnya dapat, bagaimana kalau semua harta pribadi dewan komisaris dan direksi udah habis untuk membayar hutang, tetapi utang perusahaannya itu belum lunas juga, Pak? Apakah dapat dituntut dengan kurungan penjara, Pak? Ya, jadi gini, nanti pas akhir setelah ujian ya UTS itu nanti saya akan bahas tentang kepailitan dan penundaan pembayaran. Tapi intinya seperti ini. Jadi kalau misalkan terjadi pailit, ya, maka organ tanggung jawab organ perusahaan adalah sebatas saham yang dia miliki. Kalau sahamnya 100 juta, misalkan gitu, ya makanya 100 juta. Kalau kekayaannya misalkan 1 miliar, gitu ya, nah dia hanya bertanggung jawab kepada yang 100 juta saja, ya saham yang dimiliki. Yang 1 miliarnya dia tidak usah apa-apakan, karena itu kan bukan terpisah antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. Makanya kalau misalkan PT itu ada kecenderungan lebih simpel gitu. Ya tanggung jawabnya terbatas atas saham, lebih dilindungi. Ya, tapi kalau misalkan ada yang jahat atau apa itu bisa dipidana. Karena kalau misalkan dia melakukan ada niat untuk melakukan penipuan dan sebagainya itu bisa dipidanakan. Gitu ya, Audina. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mangga. Ada lagi? Mangga. Masih ada kah? Mangga, silakan. Pak, izin bertanya. Mangga, sang ada. Misalkan nih Pak, Sado udah punya usaha, udah punya izin usaha, dan kayak legalitasnya pun udah ada gitu, baik hukum maupun non hukum. Tapi suatu ketika Sado itu usahanya bangkrut dan tidak dijalankan lagi. Nah itu kira-kira ada resiko atau dendanya nggak Pak, baik hukum maupun non hukum gitu? Kalau bangkrut? Ya. Dibangkrutkan atau gimana? Ya misalnya udah nggak produksi lagi gitu Pak, bangkrut karena rugi atau gimana gitu Pak, nggak sengaja dibangkrutkan. Oke. Bangkrut itu, pailit itu ya, kalau misalkan dia tidak bisa membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jadi pailit itu adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan, ya, karena perusahaan tersebut ya, atau debitur tidak bisa membayar hutang yang telah jatuh tempo. Ya, itu namanya pailit. Jadi kalau misalkan yang kata Sang Adah tadi, Pak, perusahaan saya bangkrut, apakah sudah ada putusan dari pengadilan atau belum? Belum, Pak. Belum. Berarti bukan bangkrut. Perusahaannya artinya berhenti. Ya. Kalau misalkan berhenti beda dengan bangkrut. Nah, makanya perusahaan yang berhenti seperti itu bisa dijalankan kembali. Ya. Kecuali kalau misalkan pailit itu adalah suatu keadaan di mana debitur tidak bisa membayar kewajibannya kepada kreditur yang telah jatuh tempo. Dan atas dasar putusan pengadilan. Makanya, Pak, saya bangkrut. Kata siapa? Kata saya. Oh, belum bangkrut. Jadi kalau misalkan perusahaannya banyak hutang, saya mah bangkrut aja. Ya nggak bisa gitu juga. Ya, jadi bangkrut itu harus ada keputusan pengadilan. Ya, itu. Jadi kalau misalkan Sang Adah misalkan perusahaannya bangkrut gitu, ya,
Pak, gimana saya supaya bangkrut? Datang ke pengadilan. Hakim, saya ingin menyatakan bahwa perusahaan saya bangkrut. Ya, akhirnya diputuskan oleh pengadilan. Gitu. Ya. Jadi harus ada keputusan pengadilan bahwa perusahaannya bangkrut. Gitu. Jadi beda antara bangkrut dengan membangkrutkan diri itu beda. Ya. Berarti kalau misalkan udah bangkrut tuh Pak, udah diputuskan sama pengadilan. Nah, legalitas usahanya itu masih apa ya? Masih ya dibubarkan atau apa gitu. Dibubarkan. Oh, Perusahaannya dibubarkan. Ya, gitu. Itu jadi hanya berlaku. Iya. Itu hanya berlaku untuk yang hukum atau sama kalau yang non hukum, Pak? Yang non hukum itu apa maksudnya? Yang itu yang badan usaha apa tadi? Badan usaha non hukum. Jadi kalau yang non badan hukum, yang tidak berbadan hukum mungkin ya CV atau apa. Kalau misalkan itu sampai bisa ke harta pribadi, ya. Contoh misalkan gini, Sangada punya CV ya yang non hukum, ya hutangnya misalkan 100 juta gitu ya, yang CV-nya. Kemudian harta juga punya 100 juta, makanya itu bisa sampai ke harta pribadi. Rumah harus dijual, semuanya harus dijual gitu. Nah, kalau misalkan yang badan hukum, kalau misalkan dipilotkan, itu hanya terbatas atas saham dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Bukan aset milik pribadi. Jadi kalau misalkan Sangada punya uang misalkan 1 miliar, kemudian punya saham, ya saham di sebuah perusahaan, perusahaannya dibangkrutkan, utangnya misalkan berapa? 2 miliar, tapi sahamnya hanya Sangada punya misalkan 1 juta, ya hanya 1 juta aja ininya, ya kewajibannya. Tidak sampai misalkan ke harta pribadi Sangada. Ya, itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Mangga. Baik, ada lagi? Saya Pak. Ya, mangga. Tanya, apakah legalitas suatu perusahaan itu, misalkan SIUP dan lain-lain gitu Pak, bersifat periodik, ada jangka waktunya atau tidak Pak? Ya Pak, itu. Kenapa? Misalkan legalitas suatu perusahaan itu surat-suratnya Pak bersifat periodik atau tidak, ada jangka waktunya, misalkan 3 tahun harus bikin lagi surat perizinan atau gimana Pak? Ya, ada jangka waktunya, tergantung peraturan masing-masing daerah, ya gitu. Jadi misalkan ada yang misalkan kayak SIM aja, gitu kan. SIM itu berlakunya 5 tahun, gitu. Makanya kalau misalkan 5 tahun habis harus diperpanjang lagi. STNK misalnya gitu, harus tiap tahun itu harus membayar pajak, gitu, ya. Walaupun jangka waktunya 5 tahun, gitu. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Mangga Dandi. Oke, ada lagi? Saya Pak izin bertanya, kan tadi Bapak sempat kalau di sama ke Sangada itu kayak kalau misalkan dalam badan itu kalau ya udah harus kayak udah bangkrut ya udah nggak apa-apa. Terus kalau misalkan gini Pak, terus kayak dia tuh kayak berhenti, tapi dia tuh kayak nggak punya modal gitu. Terus ada orang atau temennya atau siapapun dia tuh kayak ingin membeli saham itu tuh dibeli, terus kayak dia tuh harus ngurus-ngurus lagi surat-surat atas kepemilikannya kepada badan hukum atau enggak Pak? Ya, sebetulnya kalau misalkan Karina punya perusahaan, punya PT ya, PT-nya maju gitu, tapi Karina udah bosen gitu ya, misalkan Karina punya usahanya bidang fashion misalkan gitu ya, namanya misalkan Safira kayak gitu ya. Nah, Safira ini ternyata semakin hari semakin besar gitu, bahkan
yang asalnya modalnya 50, kemudian karena misalkan laku sekali, brandnya kuat, akhirnya harga sahamnya itu bukan 1.000 lagi, mungkin satu lembar saham itu bisa 100 juta gitu. Karena Safira udah capek bikin perusahaan, ngelola perusahaan, akhirnya mau jual, ya perusahaannya dijualnya misalkan 1 miliar, ya gitu. Dan ada orang yang mau beli, gimana caranya? Nah, datang ke notaris, kemudian di sana ada ini kepemilikan saham. Sahamnya adalah dia membayar sejumlah, membeli sahamnya Karina, ya. Nah, kemudian sebesar 1 miliar, maka orang yang membeli sahamnya Karina itu, kalau misalkan Karina adalah pemegang saham mayoritas, maka dia beralih kepemilikannya kepada orang tersebut. Ya, satu. Itu langsung dibeli. Nah, kalau dulu misalkan sama, bahkan kalau perusahaan itu sama kayak rumah gitu, ya. Kayak rumah harganya bisa, kalau misalkan ininya semakin makin berkembang, maka biasanya sahamnya itu menjadi meningkat. Ya, gitu. Kalau dulu misalkan harganya cuma 1 juta, sekarang mungkin harganya 1 miliar, bisa seperti itu. Ya. Gitu. Oke, ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Enggak. Ada lagi? Baik. Jika tidak ada kuliah lagi nggak setelah ini? Jam berapa? 18 kuliah, Pak. Hah? Oh, 18 Anak kuliah. 18. Baik, sebentar. Oke, sebelum kuliah apa? Bisnis internasional, Pak. Oh. Ya, kita lihat film dulu ya. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Kalau tadi kita sudah berkenalan dengan 2 pengusaha muda mewakili teman-temannya, anak-anak muda yang berbisnis dan bisnisnya unik, maka kali ini saya ingin mengajak Anda juga berkenalan dengan 2 anak muda yang juga mengembangkan bisnisnya sejak mereka di bangku kuliah. Siapa dia? Mari kita sambut Lia dan Dea. Dea, terima kasih sudah datang. Lia, terima kasih juga. Boleh tahu kalau Lia dulu kuliah di mana? Desain komunikasi visual Trisakti. Kalau Dea kuliah di? Informatika, Universitas Multimedia Nusantara. Oke, menarik. Betulkah Lia dan Dea sudah memulai bisnis dari sejak kuliah? Betul. Betul. Dea? Udah mulai bisnis dari semester 3. Semester 3. Kalau Lia dari semester berapa? 6. Semester 6 mulai. Bisnisnya apa sih kalau Lia? Gelang, lebih aksesoris. Aksesoris. Ya. Oke. Kalau Dea? Baju batik. Baju batik. Tadi ada teman kita, usahawan muda atau wirausahawan muda yang juga tergerak untuk berbisnis sejak muda. Nanti Lia dan Dea juga cerita ya, dari mana gagasan itu muncul untuk berbisnis pada saat masih di bangku kuliah. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan dulu sedikit cerita tentang Lia dan Dea berikut ini.
Usia muda bukan penghalang untuk terjun ke dunia bisnis dan meraih sukses. Hal ini dibuktikan oleh Maria Francisca Amalia Tessa, atau akrab disapa Lia. Ia mampu mengembangkan bisnis aksesoris yang dirintisnya sejak di bangku kuliah hingga berkembang seperti sekarang. Lia, yang memiliki latar belakang pendidikan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti ini, memulai debut bisnisnya di usia 21 tahun dengan menjual berbagai aksesoris unik hasil kreasinya, seperti kalung, gelang, sepatu lukis, topi rajut, dan baju rajut. Lia melihat celah bisnis saat itu, di mana para mahasiswa di kampusnya kerap berpenampilan fashionable mengikuti tren mode. Lulus kuliah, Lia semakin fokus membesarkan bisnisnya melalui usaha toko unik atau disingkat Tonic. Kini, Tonic yang ia rintis sejak tahun 2006 ini sudah memiliki beberapa gerai yang tersebar di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta dan Surabaya. Namun Lia tidak lekas puas dengan segala pencapaian yang diraihnya. Untuk itu, ia terus berinovasi, menciptakan produk-produk baru yang unik dan tidak pasaran. Inovasi kami ciptakan dari Tonic untuk memuaskan pelanggan yang disesuaikan oleh karakteristik mereka, dan biasanya kami melakukan itu per 2 minggu agar mereka tidak bosan datang ke toko kami. Di Semarang, ada Dea Valencia Budiarto, atau akrab dipanggil dengan Dea. Di usianya yang relatif masih muda, gadis kelahiran Semarang 14 Februari 1994 ini sudah memiliki puluhan pegawai dengan omset usaha mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Awalnya, Dea hanya membantu ibunya menjual koleksi batiknya, namun ketertarikannya pada batik berkembang hingga Dea pun akhirnya berinisiatif mengoleksi batik dari berbagai daerah. Batik-batik lama yang sudah tidak terpakai kemudian ia kreasikan dengan berbagai motif batik lainnya, menjadi sebuah desain pakaian batik yang indah dan bernilai jual tinggi. Sebagai generasi muda, Dea tentunya sudah terbiasa menggunakan media sosial. Ia kemudian memanfaatkannya untuk memasarkan produk batiknya. Terbukti, langkah yang diambilnya efektif, karena produknya kini cukup dikenal dan berdampak pada jumlah pesanan yang terus bertambah. Untuk bisnis ini sendiri, kedepannya ingin lebih bisa memberdayakan orang lebih banyak lagi, dan juga terutama untuk orang-orang dengan yang spesial. Saya ingin usaha ini bisa memberdayakan mereka. Kini, di bawah brand batik Putru by Dea Valencia, gadis yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana di usia 18 tahun ini masih ingin terus mengembangkan bisnisnya. Baginya, kesempatan yang ia dapatkan saat ini merupakan salah satu jalan meraih mimpi-mimpinya untuk membantu sesama. Nah, Lia, semua kami di sini dan penonton di rumah pasti ingin tahu dari mana ide untuk membuat aksesoris seperti ini muncul, dan kemudian bagaimana sampai Lia yakin bahwa ini bisnis yang menarik. Awalnya banget karena anak desain itu kan suka sekali memakai sesuatu yang unik dan gak pasaran. Tapi karena tugas kita menumpuk, waktu jalan-jalan pun terbatas sekali. Ya udah, akhirnya saat itu mulai dari awal bikin pin, bergambar, berkembang, gelang, dan lain-lain. Dan ternyata responnya positif. Akhirnya kita buat juga sepatu lukis, baju lukis, tas lukis. Yang mereka daripada duduk yang bengong-bengong, akhirnya kita ajak untuk gambar, dan akhirnya itu malah berkembang, tertarik, dibesarin. Itu pada awalnya. Awalnya, itu berarti berkembang di lingkungan kampus waktu itu ya? Iya. Tapi kemudian berkembang keinginan berbisnis ini untuk membantu orang tua ya, ibu ya? Iya, membantu mama. Mana mamanya? Itu. Oh, iya, mama ada di sini. Keadaan ekonomi mulai goyang, terus usia sudah mulai 50 lebih juga, akhirnya aku cuma berpikir gimana caranya bisa menghasilkan untuk diri sendiri dulu, setidaknya untuk membiayai tugas akhir sendiri. Itu sih target Karena utamanya. Lia waktu itu ditinggal papa ya, waktu masih kecil ya? Iya. Jadi mama single parent. Single parent. Ada inisiatif membantu mama meringankan beban untuk ekonomi keluarga. Iya. Nah,
Produk apa yang pertama kali dibuat waktu di kampus? Gelang dan kalung. Oke. Terus harga jualnya berapa waktu itu? 3.000 sampai 35.000. Oke. Dari mana modalnya? Dari uang jajan yang dikumpulin. Nah, Jadi ini menarik. Uang jajan yang dikumpulin bisa jadi modal bisnis ya. Jangan dihabisin anak-anak. Ya. Dari mana gagasan untuk membuat batik dengan model begini? Jadi Gagasannya. awalnya mulai jualan itu bukan jualan baju ya. Mulai jualan itu adalah jualan kain. Saat itu tahun 2011 saya masih kuliah di Tangerang kebetulan. Nah, ibu saya itu koleksi batik namanya batik lawasan. Di mana koleksi itu akhirnya kebanyakan dan beliau minta tolong ke saya untuk bantuin dong jualin. Waktu itu saya masih kuliah kan bingung kan, nah loh jualin kemana? Akhirnya saya cari media yang paling gampang, paling simpel dan yang pasti gratis, yaitu online. Menurut saya, seorang penjual itu harus menguasai secara ekstensif produk yang dijual. Nah, dari situ saya mulai belajar mengenai batik. Lawasan. Mana sih yang batik lawasan? Mana sih yang bagus? Mana sih yang langka? Oh, yang ini kalau gini buatan tahun berapa? Saya mulai belajar kayak gitu. Nah, dari situ mulai senang. Namanya batik lawasan itu batik antik ya. Namanya barang antik itu biasanya sifatnya adalah one of a kind. Kalau ada satu dijual ya mau beli lagi ya belum tentu ada. Nah, dari situ mulai nih, pengennya beli mulu nggak mau jualan. Yang mana Sayang, mungkin ya. sayang, soalnya kalau jual belum dapat lagi kan. Akhirnya dari situ mulai ada ide untuk memanfaatkan kain lawasan juga yang kondisinya tidak sempurna atau udah cacat-cacat itu. Mulai saya kombinasikan dengan bahan-bahan lain seperti denim, wool, jadi baju. Tunggu dulu. Dia tadi jurusan apa? Sistem informatika. Gak nyambung ya. Lalu apa manfaatnya ilmu yang dipelajari di bangku kuliah? Banyak banget kan, menurut ada saya banyak ya. sistem itu kan adalah sesuatu yang harus diaplikasikan. Nggak bisa sistem itu stand alone, nggak dipakai, dia harus diaplikasikan ke bisnis atau usaha. Sedangkan saya sendiri, satu kan pasti jualannya online kan pasti butuh sistem untuk melakukannya. Selain itu karena memang dari awal, untuk saat ini dari kain putih sampai jadi, kami melakukan produksi sendiri dengan kemitraan dengan dengan pengrajin kami juga, maka kami juga membutuhkan suatu sistem untuk production cycle-nya. Jadi jelas ini barang pesanan siapa. Karena memang saat ini produksi setiap bulannya sedang berseribu piece, jadi itu sistem sangat-sangat membantu dalam pelaksanaannya. Jadi ada manfaatnya sekolah ya. Banget. Sebenarnya kalau cowok yang sekarang udah banyak yang pede, memakai banyak warna, mereka bisa pakai ini. Jangan gitu. Oke. Mudahan bisa menginspirasi semuanya. Ya, tetap sehat semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.